Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel saya Mas Guru 87 dan kali ini kita mau sharing tentang gimana sih cara ngitung nilai UT. Karena masih banyak dari teman-teman yang penasaran gimana sih cara ngitung nilainya kok tiba-tiba muncul A, Amin dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya bahwa nilai UT sudah keluar dan di dalam pengumuman daftar nilai ujian tersebut ada SKS-nya, jumlah SKS dalam satu mata kuliah dan juga nilainya ada A, B, Amin, B dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya dari mana sih nilai angka atau nilai huruf ini berasal? Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Yuk, kita simak bareng-bareng. Nah, teman-teman, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa nilai akhir mata kuliah tersebut merupakan gabungan dari nilai tutorial dan juga nilai UAS. Nah, jadi di UT itu ada dua komponen ya untuk menentukan nilai akhir, yaitu nilai tutorial, baik itu Tuton maupun TTM dan TUWEB, dan juga nilai UAS atau ujian akhir semester. Nah, nanti akan digabungkan untuk menjadi nilai akhir mata kuliah. Nah, di yang poin kedua, setiap layanan tutorial itu memiliki komposisi bobot yang berbeda-beda terhadap nilai akhirnya ya. Jadi ini aku udah bikin tabel untuk jenis layanan TTM. Kalau kita mengikuti tutorial dengan tatap muka ataupun tutorial webinar, dia akan berkontribusi 50%. Sedangkan yang 50%-nya adalah dari nilai UAS. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti tutorial online atau Tuton, akan berkontribusi 40% dan yang 60% diambil dari nilai UAS-nya. Nah, untuk tutorial ketiga adalah TMK atau tugas mata kuliah. Dia akan berkontribusi sebesar 30% dan yang 70% mengambil dari nilai UAS. Jadi, untuk komponen yang paling dominan adalah nilai UAS ya, teman-teman. Terus untuk poin ketiga, bahwa nilai tutorial sendiri itu terdiri dari 3 unsur ya, yaitu presensi kehadiran, dia memiliki bobot 20%, kemudian diskusi 1 sampai 8 dengan bobot 30% dan tugas tutorial TT 1, 2 dan 3 berkontribusi sebesar 50% terhadap nilai tutorial. Kemudian poin yang keempat, kita hanya bisa menghitung nilai akhir tersebut jika kita menggunakan layanan Tuton dan juga UAS-nya yang UO atau ujian online. Jadi di layanan Tuton itu nanti di akhir sesi akan muncul nilai tutorial kita dan kalau kita UAS atau ujian akhir semester dengan menggunakan ujian online atau UO, nanti di akhir kita mengerjakan juga akan muncul berapa benar yang kita jawab. Jadi berapa soal yang kita jawab dengan benar gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti TTM, TUWEB, dan UAS-nya menggunakan ujian tatap muka, maka kita tidak bisa untuk menghitung nilainya karena nilainya sendiri itu tidak dipublikasikan. Nah, ini mungkin juga salah satu kekurangan yang ada di UT ya. Jadi kita pasti akan bertanya-tanya, kalau kita ikut TTM, TUWEB, kemudian ujiannya UTM, itu kita hanya bisa nunggu pengumuman nilai dan kemudian tiba-tiba muncul nilai kita dan kita nggak bisa menghitung itu. Oke, dan disclaimer jika nanti ada kesalahan dalam perhitungan, saya mohon untuk koreksinya karena belum tentu apa yang saya sampaikan itu mutlak benarnya. Yuk kita coba langsung saja ke simulasi ya, simulasi gimana sih cara ngitung nilainya gitu. Kita coba kalau kita mengambil tutorial online dan juga ujian online. Oke, kita klik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nilai tutorial itu ada 3 unsur yaitu kehadiran, kemudian diskusi, kemudian tugas tutorial. Oke. Kehadiran ini nanti akan berkontribusi 20%. Jadi misalnya kita mengikuti tuton dari sesi 1 sampai 8 kita presensi kehadiran full 8 kali, maka setiap sesi kehadiran itu nilainya 100 ya. Kita masukkan nilainya 100, 1 sampai 8. Oke, kita pastekan.
Nah, kemudian dari 8 nilai kehadiran ini akan dirata-rata kemudian berkontribusi 20%. Jadi nilai kehadiran kita adalah 20 poin. Nah, sedangkan untuk diskusi, jadi setiap sesi juga ada diskusinya ya. Nah, misalnya nilai kita cuma 85, setiap diskusi kita cuma dapat 85. Karena untuk nilai diskusi ini sangat tergantung oleh tutornya. Ada tutor yang murah banget ngasih nilai, namun ada juga tutor yang agak pelit ya dalam ngasih nilai. Nah, misalnya kita rata-rata dapat 85, maka nilai diskusi kita dari 8 kali diskusi di rata-rata kemudian dikalikan kontribusi sebesar 30%, maka nilai akhir diskusinya adalah 25,5. Nah, unsur ketiga adalah tugas tutorial ya, dan ini kontribusinya cukup besar karena 50%. Misalnya setiap tugas kita 1, 2, 3 rata-rata dapat 90. Oke, kita kopikan. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan sesuai nilai yang teman-teman dapatkan ya. Oke, kalau kita rata-rata dapat 90, maka kontribusinya 50%, maka nilai tugasnya itu ke 45 poin. Dan saat dijumlah, nilai akhir tutorial kita adalah 90,5 nilai kita, nilai tutorialnya ya. Nah, di dalam UAS untuk ujian online itu ada yang menggunakan 50 soal, ada juga yang 40 soal. Dan persyaratannya untuk nilai UAS ini bisa berkontribusi ke nilai akhir adalah kita minimal benar 30% dari jumlah soal. Jadi misalnya soal 50, kita harus wajib benarnya 15 soal. Kalau soalnya 40, kita minimal harus benar 12 soal. Oke, misalnya kita UO-nya jumlah soalnya 40, kemudian kita benar 25 soal, maka nilai UAS kita adalah 62,5 poin. Oke, ini langsung masuk ke sini ya, nilai UASnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa nilai tuton untuk tutorial online ini, kontribusi dari nilai tutorial ini yang 90 ini adalah kontribusinya 40%. Kemudian nilai UAS yang 62,50 ini kontribusinya adalah 60%, dan dengan rumus tersebut maka kita akan mendapatkan nilai akhir mata kuliah sebesar 73,70 dengan predikat B. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya ya. Kalau nilai kita lebih dari 80 maka kita akan dapat A. Kalau 75 sampai 80 dapat amin, 70 sampai 75 B, dan seterusnya. Ini tabelnya sudah ada di sini. Nah, jadi kalau kita pengen nilai kita A, maka yang pertama kita harus mengikuti kehadiran ini full 8 kali. Kemudian usahakan nilai diskusi kita paling enggak 85 dan nilai tugasnya 90. Syukur lebih ya, misalnya 95. Misalnya 95. Nah, seperti ini. Nah, yang paling penting adalah di UASnya karena memang ini yang memegang eh, apa ya, bobot presentasi yang paling besar. Jadi kalau 40 soal kita benar 30 gitu ya, maka otomatis nilai kita akan menjadi A nanti. Oke. Nah, ini aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat target. Misalnya, oh aku pengen nilaiku A. Nah, maka setiap kita mengikuti tutorial kita masukkan nilainya. Masukkan. Lah nanti sebelum mengikuti UAS, kita berarti sudah tahu nih nilai akhir dari tutorial kita berapa. Sedangkan kalau kita punya target, misalnya kita pengen A, berarti kita harus ngejar di UAS-nya. Minimal harus benar berapa. Nah, memang untuk mengejar di UAS itu cukup sulit ya, karena memang kita harus benar-benar membaca buku modul itu yang setebal itu, kita harus pahami, kemudian kita harus menghafalkan beberapa materi-materi, namun memang itu yang terjadi ya. Tapi kalau teman-teman misalnya sudah cukup puas dengan nilai B atau C itu juga nggak masalah ya. Jadi misalnya nilai UAS kita cuma 20, bener 20 dari 40,
dengan nilai tutorial yang sama seperti tadi, maka predikat kita, B-min. Dan ini menurut saya sudah cukup ya, yang penting nanti nilai IPK kita itu di atas 3. Karena beberapa persyaratan saat mengikuti seleksi, baik CPNS maupun 3K itu mensyaratkan IPK minimal 3. Nah, ini untuk tuton ya. Nah, kita coba untuk tutorial yang kedua, yang pakai TTM. Nah, teman-teman untuk menghitung, nilai dari tutorial TTM itu caranya masih sama ya dengan yang pertama tadi, bahwa di dalam TTM ini, eee, sebenarnya yang tahu itu adalah, tutornya. Untuk nilai kehadiran, kemudian diskusi, kemudian tugas itu yang tahu adalah tutornya. Dan kita kadang-kadang memang nggak dikasih tahu, apalagi kalau nanti, ujiannya menggunakan UTM, maka kita juga nggak bisa menilai atau menghitung karena nggak dipublikasikan untuk nilai UTM. Nah, kita bisa mencoba untuk apa ya namanya, memprediksi gitu ya. Misalnya seperti tadi kita ikut terus, berarti kemungkinan besar nilai kita 100 ya, setiap sesi. Makanya diusahakan untuk selalu aktif mengikuti tutorial ya, karena, nilai keaktifan itu juga berpengaruh pada nilai akhir. Kemudian kalau TTM itu diskusi itu biasanya diambil nilainya saat, pelaksanaan tuweb dan kita harus aktif untuk tanya jawab. Nah, dari situ nanti tutor akan menilai kita seberapa aktif kita di dalam pembelajaran dan juga diskusi, dan nanti beliau akan memberikan nilai keaktifan atau nilai diskusi, berdasarkan hal tersebut. Jadi misalnya kita 90 gitu misalnya ya, dan usahakan setiap, mengikuti web itu jangan hanya pasif ya, jangan hanya join Microsoft Teams, kemudian ditinggal kegiatan yang lain. Tapi kita memang harus benar-benar, untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan kita harus sering bertanya, karena semakin kita sering bertanya, maka kita dianggap aktif oleh tutor dan kita bisa mendapatkan nilai keaktifan atau diskusi yang baik. Dan yang nggak kalah penting adalah nilai dari tutorial ya. Jadi sama seperti tuton, untuk TTM dan tuweb itu juga akan diberikan 3 tugas. Tugas 1, 2, dan 3 itu usahakan benar itu nilainya paling nggak 90. Nah, dengan demikian kita paling nggak sudah nabung nilai, tutorial akhir itu di atas 90. Karena nanti, akan berkontribusi 50%. Nah, misalnya kita memang mendapatkan nilai akhir yang di atas 90, misalnya ini 92, maka kita, cukup terbantu untuk, UASnya ya. Jadi misalnya UASnya kita cuma benar separuh, benar 20 soal dari 20 soal dari 40 soal, maka nilai kita adalah 50, maka nih nanti di nilai akhirnya kita akan mendapat nilai 71 dengan predikat B. Nah, ini sudah cukup bagus sebenarnya kalau B. Tapi kalau teman-teman pengen mengejar untuk nilai A, maka otomatis harus, ditingkatkan nilai benarnya dari UAS ini. Misalnya 30. Oke, misalnya 30, nah nanti kita akan mendapatkan predikat A. Apakah gampang mendapat nilai 30 dari 40 soal? Itu tentu tergantung dari usaha teman-teman sendiri ya. Karena saya pernah dapat benar itu 32 dari 40 soal. Karena memang kuncinya adalah belajar di buku modul. Jadi sebelum UAS itu malamnya sehari sebelumnya itu saya baca semua modul full, setebal itu saya baca satu persatu. Kemudian saya fokus di, soal-soal tes formatif yang ada di buku modul dan itu banyak banget yang keluar. Ya itu memang semua tergantung effort kita ya, kalau kita belajarnya benar-benar, ya insya Allah nanti hasilnya juga akan memuaskan. Yang terakhir, kita coba untuk simulasi yang TMK ya teman-teman. Nah teman-teman untuk menghitung nilai dari TMK, nilai akhir dengan menggunakan layanan TMK atau tugas mata kuliah, di dalam TMK ini tidak ada kehadiran, tidak ada diskusi, hanya ada 3 tugas. Jadi tugas 1, 2, 3 dan kita harus ngerjain semua ya. Jadi untuk TMK ini kita download
soalnya di tanggal dan jamnya ditentukan, kemudian kita kerjakan dan diupload ulang pada deadline yang sudah ditentukan. Jadi ini memang layanan untuk teman-teman yang belum klik kesediaan Tuton, berarti otomatis diarahkan untuk TMK. Nah, misalnya kita tugasnya dapat 90 ya. Ketika tugas itu dapat 90, kita simulasikan. Kemudian kebetulan kita mendapatkan benar di UAS online UO sebesar 25 soal benarnya dari 40, maka nilai akhir kita adalah 70,75 dan predikatnya B. Sekali lagi memang ini yang sangat berkontribusi adalah UAS-nya, karena kalau TMK, nilai TMK ini hanya berkontribusi 30%, sedangkan UAS-nya adalah 70%. Kalau kita pengen hasil yang bagus, otomatis harus UAS kita benar-benar nilainya bagus ya. Dan teman-teman seperti yang saya bilang tadi bahwa hanya ujian online yang kita tahu benarnya berapa yang bisa kita hitung. Kalau UTM kita nggak bisa hitung ya, karena memang nggak tahu kenapa itu nilainya nggak dipublikasikan. Jadi tiba-tiba ada pengumuman nilai dan nilai kita A, B dan lain sebagainya. Makanya banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Saya itu biasa saja tapi kok dapat A, sedangkan teman saya yang rajin ngikuti dan lain sebagainya kok cuma B. Nah, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kalau kita UASnya UTM itu kita nggak tahu nilai kita berapa, kan nggak tahu. Dan itu kalau ada kesalahan kita juga nggak bisa sebagai pembanding ya, karena memang kita nggak punya data untuk menyanggah hasil tersebut. Itu mungkin salah satu kekurangan yang ada di UT ya, karena memang sistemnya seperti itu. Sekedar tips ya, saya beberapa teman itu bertanya kenapa kok saya bisa dapat nilai A, kemudian saya coba lihat kan di UT apa ya, LKM saya. Oke, saya coba yang ini. Oke, LKM. Nah, alhamdulillah saya itu baru 3 semester ya di UT, dan ini masuk semester keempat. Jadi dari awal alhamdulillah nilai saya memuaskan ya, A dan amin. Itu banyak teman-teman yang bertanya kok bisa seperti itu. Nah, secara jujur saya sendiri tidak tahu secara pasti ya kenapa saya bisa dapat ini, cuma memang saya sangat fokus dalam kuliah ini. Jadi pada saat tutorial baik itu Tuton ataupun Tuweb itu saya benar-benar kerjakan dengan baik. Jadi untuk Tuton presensinya saya nggak pernah kelewat. Diskusi saya kerjakan sendiri karena banyak banget teman-teman yang mengerjakan pakai bantuan ChatGPT ya. Itu saya coba untuk menjawab dengan bahasa saya sendiri. Kemudian tugas juga saya kerjakan sendiri dan alhamdulillah mungkin saya dapat tutor yang cukup murah nilai ya. Jadi rata-rata saya dapat nilai di atas 90 untuk nilai tutorial. Dan UASnya seperti yang saya bilang tadi memang saya persiapan dengan matang. Jadi sebelum UAS saya baca semua itu. Dan itu memang butuh semangat dan effort yang luar biasa ya, karena membaca buku setebal itu tulisannya kecil-kecil ya, dan memang harus kita baca. Tapi dari situ memang banyak banget hal-hal yang muncul karena memang panduan pokok di dalam di UT itu ya dari buku modul itu. Kalau teman-teman bisa memahami modul itu, insya Allah bisa mengerjakan UAS. Jadi bagaimanapun kuncinya tetap UAS ya. Seperti yang tak sampaikan tadi, kalau ujian online saya pernah dapat 32 dari 40 itu bagi saya cukup bagus lah. Tapi bukan berarti ya nilai itu segala-galanya, karena bagaimanapun nilai itu cuma angka. Kadang-kadang nilai yang bagus itu kalah oleh keberuntungan ya, karena di dalam kalau kita bicara tentang karir misalnya P3K atau PNS itu yang dibutuhkan adalah IPK minimal. Jadi kalau nilai IPK-nya 3 dan juga 3,5 itu haknya sama, nggak ada pengaruhnya.
Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan nilai, karena belum tentu orang yang pintar itu nasibnya bagus, tapi yang penting kita punya target masing-masing. Jadi kalau kita kuliah kan kita punya target ya, kita mau jenjang karir atau apa. Nah, kalau memang kita pengen jenjang karir dalam dunia kependidikan, tetap usahakan nilai IPK-nya di atas 3. Nah, nanti kalau misalnya semester awal masih kurang bagus, di semester berikutnya teman-teman bisa melakukan perbaikan dengan mengulang mata kuliah tersebut. Oke, cukup panjang lebar juga ya saya menyampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan nanti jika ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Dan untuk aplikasi menghitung nilai yang spreadsheet ini nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.